Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, senang menjumpai saudara saat ini. Dan saat ini saya akan membagikan sebuah renungan kebenaran firman Allah. Saya akan berbicara tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4, kita dapat membaca ayat 1-7. Kita baca ayat pertama seperti ini. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saya tadi katakan bahwa ini adalah kehidupan keseharian yang terjadi di sekitar kita. Ada 2 hal yang terjadi dalam ayat 1 ini. Yang pertama, ibu janda ini akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya. Nah, saudara, ini adalah tanggung jawab yang harus dia lakukan. Yang kedua, kalau hutangnya tidak diselesaikan, maka tadi kita membaca kedua anaknya akan dijadikan budak. Dalam kehidupan ini kita tahu ada 3 kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Itu kebutuhan akan pangan, yaitu masalah makanan dan minuman, kebutuhan tempat tinggal atau papan, dan yang kebutuhan sandang yang berbicara tentang kebutuhan akan pakaian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan adalah kita tidak tahu kenapa ibu janda ini berhutang. Tetapi mungkin saja karena kebutuhan primer ini harus dipenuhi. Dan inilah yang terjadi di sekitar kita. Saya katakan terjadi, sementara terjadi di sekitar kita. Bahkan itu mungkin sementara terjadi dalam hidup kita. Bahwa kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi. Dan sebagai akibatnya janda ini mengalami masalah, yaitu dia berhutang. Nah, mari kita lihat solusinya. Janda hamba Tuhan ini datang kepada Elisa. Yang kedua, kita sudah lihat bahwa janda ini curhat kepada Elisa, curhat kepada Nabi. Yang ketiga, ada solusi yang Elisa berikan. Elisa tidak memberikan uang, tapi Elisa memberikan hikmat dan pekerjaan. Artinya, kedua tangan dari ibu ini harus bekerja untuk melunasi hutang-hutangnya. Kita baca itu di ayat selanjutnya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punyai di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Elisa berkata, "Aku akan membantumu, tapi apa yang ada di rumahmu, beritahukan kepadaku." Ibu ini berkata, "Apa yang kau punya di rumah? Tidak ada apa-apa. Selain dikatakan di sini, sebuah buli-buli berisi minyak." Dan apa yang Elisa katakan dalam ayat selanjutnya, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian, masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana-bejana yang penuh. Angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya itu mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang." Nah, saudara perhatikan, ini hal yang terjadi dalam kehidupan dari ibu ini. Elisa berkata, "Kalau begitu mintalah bejana-bejana, bukanlah bejana-bejana dari para tetanggamu." Nah, sahabat Andro yang dikasih Tuhan, saya ingin membawa saudara dalam sebuah hal yang dramatis. Apa yang saya ingin katakan bahwa apa yang ada di pikiran dari tetangga-tetangga dari ibu ini, bahwa dia datang kepada setiap pintu, dia mengetuk setiap pintu, dan dia meminta bejana-bejana kosong. Dia meminta tempat untuk bisa diisi dengan minyak. Dia meminta satu tempat atau apapun juga namanya. Yang penting bisa untuk mengisi
daripada minyak itu. Nah, apa yang ada di pikiran daripada tetangga-tetangga itu? Mungkin ada yang berkata, engkau mau buat apa semuanya ini yang engkau kumpulkan? Mungkin ada yang berkata, apa yang ibumu akan kerjakan? Itu yang pertama. Yang kedua, tidakkah saudara berpikir bahwa wanita ini akan melihat apa semua terkumpul di depannya? Dia hanya mempunyai sebuah bejana yang berisi sedikit minyak. Tetapi mari kita memperhatikan kejadiannya. Nah, waktu bejana yang kosong itu didekatkan pada ibu ini. Dan ibu ini mulai menuang. Saudara, dia mulai menuang. Satu bejana yang kosong tadi, dia tuang dari bejana yang sedikit itu. Penuh, diangkat, dipindahkan. Datang lagi yang kosong, penuh. Dipindahkan lagi, datang lagi yang kosong, penuh, dipindahkan. Dan seterusnya. Dan kemudian terjadilah. Dikatakan ayat itu, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi pertama yang saya ingin bagikan, bahwa mengikut Yesus, jelas dan otomatis, percaya Yesus, jiwa kita diselamatkan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwamu, Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwaku, tapi Yesus menyelamatkan kehidupan jasmani kita. Yesus mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Yesus mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita akan kebutuhan primer yang saya sebutkan, sandang, papan, dan pangan tadi. Yesus menyelamatkan ekonomi daripada ibu janda ini. Hal kedua yang saya ingin bagikan adalah mujizat selalu terjadi dari hal yang kecil. Apa saudara tidak ingat bagaimana Yesus berhadapan dengan penginjilan yang besar, mana ada 5.000 orang yang sementara menantikan makanan. Dan terjadilah di dalam Yohanes 6 ayat 9 berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi Andreas berkata seperti ini, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas pun bingung, hanya dengan 5 roti 2 ikan. Saudara bisa memberi makan 5.000 orang. Nah saudara, sekali lagi, mujizat dimulai dari hal yang kecil. Kadang pikiran kita menghambat mujizat Tuhan. Kadang pikiran kita, akal kita membatasi ruang dari kuasa Allah bekerja. Kita sudah membingkai, kita sudah memberi batas-batas. Seperti ini saja yang boleh terjadi. Padahal jauh melampaui pikiran kita. Allah sanggup kerjakan itu bagimu dan bagiku saat ini. Dimulai dari hal yang kecil. Pertanyaannya, apa yang saudara punyai saat ini? Mungkin engkau berkata, apa yang bisa dilakukan dengan hal yang kecil yang ada padaku? Apa yang bisa dilakukan? Tuhan bisa buat apa dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada di tanganku? Tuhan bisa bikin apa dengan sedikit minyak dalam bencana? Dan kita sudah lihat, begitu banyaknya bencana-bencana kosong dipenuhkan dari minyak yang sedikit dalam buli-buli itu. Hal ketiga, hal yang menarik adalah ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Kalau saudara baca, saya tidak habis mengerti juga bagaimana ibu ini sewaktu Elisa berkata, pulanglah, mintalah bejana-bejana yang kosong, dan perbuatlah seperti ini. Saudara, tidak akan terjadi bejana-bejana itu berisi semua dari berbagai tetangga. Mungkin dia kumpul 10, mungkin dia kumpul 20, mungkin dia kumpul 100, kita tidak tahu. Tapi lebih dari 1, dan itu bisa terjadi karena ketaatan membawa mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu pembuat mujizat yang hebat. Nah saudara, banyak hal waktu peristiwa air berubah jadi anggur, itu terjadi hanya karena sebuah ketaatan. Di mana waktu pelayan-pelayan itu mendengarkan apa yang Yesus katakan, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air biasa, kemudian berubah menjadi anggur. Sekali lagi, mari ketaatan membawa mujizat. Saya ingin menegaskan sekali lagi, jika kita datang kepada Tuhan, biarlah kita seperti bencana yang kosong. Supaya apa? Supaya kita diisi dengan minyak yang baru, urapan baru mengalir. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan rohani kita, tapi Tuhan
menyelamatkan kebutuhan jasmani kita. Itu dimulai dari kondisi rohani. Kita dulu di dalam. Saudara, Allah bekerja dari dalam. Allah menguatkan dulu di dalam. Iman kita dulu dibangkitkan. Kemudian kita harus berani bertindak supaya kita melihat mujizat Tuhan. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, mujizat itu bukan hanya bicara keselamatan, tapi mujizat berbicara kesempurnaan, di mana di situ terjadi pemulihan. Saudara tahu ayat itu berkata, ibu janda ini datang kembali kepada Elisa dan berkata, bejana-bejana itu sudah berisi dengan minyak. Elisa berkata, pergilah, juallah, dan ada sisanya. Itu dipakai. Elisa berkata, pakailah itu untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Saudara sudah tahu cerita 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu ada sisa 12 bakul. Saya ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan saudara kekurangan, tapi Dia berjanji memberikannya dalam segala kelimpahan. Dia memenuhi kebutuhan rohani saudara, Dia memenuhi kebutuhan jasmani saudara. Sekali lagi, apa yang saudara punyai sekarang, jangan kecil hati, karena di dalam Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang berarti, yang membuat saudara takjub dan akhirnya memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dalam hidup ini, andalkan Tuhan. Haleluya.